Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Angkat tangan semuanya, kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa duril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng semuanya. Allah, buka suaranya.
semuanya? Yang jawab 5 orang sehat semuanya. Kenapa pertanyaan saya sederhana, nanya kabar doang deh Haji? Kenapa pertanyaan saya sederhana akan hal itu? Karena menjadi dilema bagi diri kita semua saat ini hingga detik ini. Serba salah pribadi kita. Mau ke masjid takut, benar? Benar. Mau berjamaah ke musola takut. Mau ke majlis yang remaja takut. Dilema silih berganti, tak henti-hentinya bagi kita semuanya. Apalagi saat ini kita rasain PPKM. PPKM sama ayam geprek kagak jauh beda, okay. Kalau adik-adik beli ayam geprek, tahu ayam geprek deh? Ayam geprek sambalnya pedas apa manis? Pedas. Itu ayam geprek kan pedas sambalnya ya. Ada nggak tingkatan pedasnya? Ada nggak level pedasnya? Ayam geprek. Akhirnya ikut-ikutan juga PPKM ada levelnya. Level 1, 2, 3 sampai 4. Ini harusnya luar biasa pedasnya Mang RT. Jadi kalau lempengan nih malam ada Satpol PP gentayangan, ada intelijen ngawasi kegiatan malam nih. Kalau ada yang dipanggil sama aparat yang bertanggung jawab, kita serahkan sama Mang RT. Kita mau ngopi, Mang RT silakan ditarik nggak Bang apa. Apalagi saya udah ada kopi pahit, udah betah aja di sini. Insya Allah. Tapi semuanya insya Allah aman, amin. Nyaman, amin. Insya Allah sehat walafiat. Kenapa saya bilang sehat walafiat? Nabi yang janji, Nabi yang bilang, salah satunya momentum orang mau panjang umur, orang mau sehat walafiat, jangan cicing baik di rumah. Tahu cicing? Tahu cicing? Apa artinya? Bukan cacingan Paul. Berdiam baik di rumah kan berabe. Ustaz Tasrif, kalau diam baik di rumah berabe. Dia Haji, saya mohon maaf 2007-2008 nasihat orang Batak saya pakai ngajar di mana aja. Apa kata orang Batak begini bahasanya Bang? Ustaz ala pendatang dahulu apa ya? Pala gular na ala pendatang pala bisa mergaul dot ala. Lu ngapa ngerti? Tahu ngerti nggak lu? Ya dengerin aja lu. Pala iba dengan tu alak dengan tuniba. Pala jat perangai ini batu alak jat perangai na tuniba. Kagak. Salah ente terjemahannya di bawah. Begini Ustaz. Pertama, tiada lain tiada bukan tujuan Al-Fakir sama abang sama temen ini silaturahmi. Karena Nabi yang bilang orang yang mau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya tambah, fal yasir rahimah. Betul. Betul. Ciptakan suasana saling silaturahmi. Alhamdulillah. Orang kalau silaturahmi berkah segalanya, dipelihara kesehatannya. Amin. Dijaga dari musibahnya, insya Allah rezekinya banyak. Amin. Ditambah banyak insya Allah berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah. Dilema bagi kita PPKM. Ya Ustaz ya, Ustaz Tasrif ya. Dulu bukan PPKM Ustaz yang Haji ya. Dulu bukan PPKM, namanya Mang RT. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pas ujuk-ujuk datang virus berikutnya yang dahsyat katanya PPKM dari negeri India, kampungan Sahrukan,
temennya Mang RT Mahmudin Jailuddin. Mang RT kenal sama Sahrukan. Masalahnya Sahrukan gak kenal sama beliau. Ini virus sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Bu, ini virus kalau ibu ngelihat laki-laki, apalagi laki orang, ya Allah terlena nggak lama mati katanya. Yang remaja putra ngelihat itu remaja putri melihat sejenak sepontan, jatuh dia, terlena dia, mati. Delta nama virusnya. Itu nama perumahan Paul. Delta Emas. PPKM silih berganti, sudah naik level 4. Apa sih PPKM Mang RT singkatan saya lupa dah. PPKM apa sih? Program pembatasan kegiatan masyarakat. Bener. Hampir-hampir kemarin Idul Adha gagal. Bener. Orang mau motong korban hampir-hampir gagal. Betul. Bagus saya khutbah Idul Adha jadi. Kalau nggak jadi berabe orang rumah nanyain. Ya Allah, baru PPKM. Ujung-ujungnya kan PPKM yang kedua. Apa PPKM yang kedua? Coba tanya anak muda, tanya bapak, tanya ibu. Akhirnya orang mohon maaf PPKM yang kedua palanya pusing, kantongnya menipis. Bener? Kerja di PHK. Bener? Yang diperpanjang kerjanya dipotong 50%. Betul? Ya Allah, akhirnya serba salah. Laki betah di rumah karena PPKM. Akhirnya yang repot, yang berabe emak-emaknya, kaum ibu yang pada gerutuan. Bu, sehat Bu? Ya Allah. Itu ibu-ibu ada 5 orang apa 50 orang sih kelihatan dari sini. Orang lampunya remang-remang. Orang. Ya Allah. Ganti ya orang. Pusing kepalanya. Apalagi mohon maaf 2 keluh kesah orang tambah pusing kepalanya dengan 2 kejatuhan Ustaz. Dengan 2 apa? 2 kejatuhan dalam diri seseorang. Yang pertama anak muda palanya bakal pusing, subhanallah tabarakallah, kalau sudah jatuh dia. Jatuh apa? Jatuh cinta namanya. Ternyata bapak ibu sama bisa pusing 7 keliling. Sampai minum puyer bintang 7. Ternyata 7 hari 7 malam enggak pernah sembuh. Ujung-ujungnya mati juga pada jam 7. Apalagi kalau sudah masuk jatuh tempo bayar cicilan. Ya, jatuh kredit, apalagi debt collector udah nyampe ke rumah, kan tambah jatuh. Tambah pusing nih sang suami, pemasukan nggak ada. Subhanallah tabarakallah. Ujung-ujungnya bakal terjadi PPKM yang ketiga. Apa PPKM yang ketiga? Pelan-pelan kita mati. Bener? Pelan-pelan kita mati. Kematian nggak ada yang tahu. Bisa saya belakangan, jamaah duluan. Bener ya Dek? Betul nggak Dek? Atau sebaliknya saya belakangan, jamaah duluan sama. Ya Allah ya Allah. Tapi yakin Pak, jamaah hadirin hadirat yang Allah muliakan, hadirnya pada malam ini di acara yang mulia dalam rangka santunan yatim, mudah-mudahan menjadi bentuk ikhtiar bagi kita. Kalau dalam prokes ada 3M, yang pertama sebelum 5M sekarang. Kemarin memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan. Bener. Dalam tarbiyah Islam pun demikian, 3M yang sama. Memperbaiki kadar imanmu, memperbaiki kadar ilmu. Maka yang ketiga, memperbaiki kadar amalmu. Yang ketiga, pada malam ini kita bahas tentang memperbaiki kadar amal, insya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Bicara tentang yatim, bicara tentang santunan yatim hampir tiap tahun kita dengar. Apalagi masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu yang 4 bulan Allah muliakan, Allah agungkan. Kalau yang ketiga berentetan berdampingan masuk yang namanya bulan Rajab, Sa'ban, terus Ramadan. Berdampingan 3 bulan ini. 1 bulan yang tidak berdampingan, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Dalam tarbiyah Sirrul Anbiya, sejarah bagaimana para nabi, hampir 70-80% nabi, momentum bagaimana cerita masuk bulan Muharram. Bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman 1 kesalahan Nabiullah Adam karena makan buah. Bu, itu Nabi Adam salahnya cuma 1, gara-gara deketin pohon buah. Kemudian buahnya dimakan, dikeluarin. Itu Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarin Bu dari surga, cuma 1 kesalahannya. Nah ini pertanyaannya, kita salahnya cuma 1 apa banyak? 1 apa banyak? Ya, kita salahnya banyak, dosanya numpuk, pengen masuk surga. Ya Allah ya Rabb, tabarakallah. Istighfar Nabiullah Adam alaihissalam, bahkan momentumnya salah satu sunnah yang ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, istaghfiru rabbakum, memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar. Dek, tahu sejarah Nabi? Siapa Nabi yang dimakan nama ikan nun? Nabi apa? Nabi apa? Woi, Nabi apa? Nabi Yunus apa Nabi Nuh? Nabi Yunus. Istighfar beliau Nabiullah Yunus alaihissalam, sujud dalam perut ikan, dia baca apa doanya, apa zikirnya, apa istighfarnya? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni. Perbanyak bacaan ini. Ternyata perut ikan mules, akhirnya muntah, itu keluar Nabi Yunus. Kalau pada saat itu di laut ada klinik, laku kali ya, mual-mual itu. Ya Allah ya Allah. Pun demikian salah satu sunnah yang ditekan ketika masuk bulan Muharram. Ini pelajaran penting bagi kita. Terlebih orang yang dilapangkan kadar rezekinya. Manusia adalah makhluk sosial, betul? Makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lainnya, betul? Maka kembali ke Al-Quran barometernya. Dek, Adek tahu gajah? Tahu gajah, Dek? Dijawab, gajah kecil besar. Gajah kecil besar. Gajah besar dicari orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual orang itu gajah. Karena gajah punya ciri khas khusus, mahal dengan apanya? Dengan gadingnya. Ada tahu badak? Tahu badak. Badak dicari orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual orang itu badak. Karena badak punya karakter khusus, mahal itu badak. Karena apanya? Culaknya. Ada rusa dicari orang, diburu orang, bahkan nyaris dijual itu rusa. Karena rusa punya karakter khusus, mahal itu rusa. Karena apanya? Karena tanduknya. Pun demikian. Kita gantian aja tuh sama gue tuh, kalau begitu. Gue udah keringetan ini. Ya Allah ya Rabb, tabarak.
Sama orang hidup pun demikian, barometernya iman. Iman barometernya. Kalau hari ini ujian, mohon maaf, sampai saat ini sudah masuk yang namanya COVID-19 atau corona kolor dari Cina, benar? Sudah berapa tahun ini, Dek? Sudah masuk tahun kedua, benar? Corona udah masuk tahun kedua, Kong. Bahkan saya ngeliat Ndek Haji Unin sehat, Ndek Haji sehat, para sepuh masih sehat, alhamdulillah. Ya Allah, di mana-mana Kong usia udah 70 ke atas sudah lewat. Apalagi Covid kayak ini beliau ada apa saya sampaikan. Saya pernah ceramah orang usianya 112 tahun meninggal. Akhirnya zamanannya Ustadz, bagaimana sih orang tua dulu umurnya luar biasa panjang-panjang, sehat-sehat badannya. Sampai saya pernah ceramah di, mohon maaf, di Jakarta Timur, Perumnas 2, itu yang umurnya 80 tahun ke atas masih banyak belasan orang, termasuk Ndek Haji Unin. Ma Haji, ya Allah, ya Rabb, tabarakallah. Ini satu pelajaran penting bagi kita, deh. Orang tua dulu kenapa, mohon maaf, umurnya pada panjang-panjang? Satu, apik. Apik ibadahnya, bener. Coba orang tua sama kita nih, anak muda, mohon maaf, kerajinan siapa pergi ke masjid, anak muda apa aki-aki? Jawab yang jujur deh. Pertama kali masuk masjid buka gerbang aki-aki anak muda, nyalain lampu masjidnya anak muda apa aki-aki? Nggak lama beduk, yang mukul beduk itu aki-aki anak muda. Ajannya, komatnya aki-aki anak muda. Yang jadi imamnya aki-aki anak muda. Mimpin doanya aki-aki anak muda. Satu pelajaran penting bagi kita malam ini. Ya Allah ya Rabb, apalagi tadi saya dengar dari Mang RT, cuman 2-3 hari waktunya habis karena sudah terbiasa melaksanakan. Ustadz, kan kagak enak. Betul, pertahankan Mang RT. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mendawamkan, membiasakan berlaku kebaikan, maka baginya pahala dan pahala-pahala orang yang mengikuti akan kebaikan ini. Mudah-mudahan keluarga besar daripada wilayah RT 5 RW 3, siapapun yang menjadi dermawan dermawati, kita doakan rezekinya makin tambah, amin. Rezekinya makin berkah, amin. Buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam keadaan situasi dan kondisi saat ini ujian, mohon maaf, jangankan bapak, anak muda yang kerja sama, kita pun merasa hal yang sama. Apalagi dayatannya senior saya Ustadz Muhammad Tasrif, guru dai pada ngample semua, maulid gagal deh. Maulid gagal. Apalagi sekarang yang mati udah mulai berkurang. Ya Allah ya Rabb. Tapi saya sampaikan sama jamaah, mohon izin semua tergantung bagaimana pribadi kita kembali ke Al-Quran. Dan salah satu Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satunya orang yang dikategorikan yang mendustakan ajaran agama adanya yang selalu senantiasa menghardik anak-anak yatim. Bahkan tidak sedikit ada orang yang mohon izin, dikumpulkan anak yatim, dibikin sebuah yayasan, kadang-kadang mohon maaf, jauh dari niat dan ketulusan, hanya memperkaya diri, dapur dan keluarganya. Anak yatim banyak yang terlantar. Benar, benar. Hati-hati, hati-hati. Karena biar bagaimanapun anak yatim doanya mustajab, Bu, Bapak. Termasuk saya nih, saya ngurusin anak yatim 12 orang. Saya pesantrenin semua. Satu di antara beliau anak yatim yang saya urusin dapat beasiswa ke UIN Syarif Hidayatullah.
Saya ingat, ternyata ajal ngejemput Kiai. Beliau ditabrak sama motor fiction, meninggal 2 kali operasi. Udah bagus beasiswanya kok UIN. Sekarang kurang lebih sekitar 48 anak yatim yang saya urusin di pesantren. Bahkan di sekolah negeri dan di rumah masih ada yang TK. Doain siapapun di antara kita, mudah-mudahan Allah permudah kadar rezekinya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kembali deh. Jangan pernah mengeluh terhadap masalah yang terjadi. At-Taghabun ayat 11 komentar Allah, ma asoba min musibatin fil ardi illa biiznillah. Tidak ada apapun suatu musibah yang ditimpakan kepada seorang hambanya kecuali atas izin Allah. Maka mohon maaf, Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Baik prasangka hambanya kepada Allah, insya Allah baik hasilnya. Amin. Buruk prasangka kita kepada Allah, maka tidak menutup kemungkinan buruk juga hasilnya. Kembali ke Al-Quran. Apapun yang kita perbuat hari ini, berusaha menjadi orang-orang yang dermawan dan dermawati. Yakin Bu, Bapak, jamaah, hadirin dan hadirat, surga kangen, surga rindu. Salah satunya ada orang yang suka dermawan, dermawati, terlebih menjadi pribadi yang berusaha berbagi antar sesama, terlebih sama anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata hadis baginda Nabi? Wa mut'imil ji'an. Orang yang dermawan dan dermawati, yang suka berbagi, ini salah satu karakter yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan acara ini diagendakan rutin setiap tahunnya. Yakin kalau ada bapak ibu yang hari ini sudah memberikan santunannya, yakin Bu, karena sejatinya rezeki yang kita keluarkan, rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah sejatinya rezeki kita. Harta yang kita bangga-banggakan, namun mohon maaf, pantat kuning buntut kasiran deh. Pantat kuning buntut kasiran tahu? Alias pelit binti koret tahu? Mohon maaf, pelitnya 17 setan. Ya Allah ya Rabbana. Orang pelit adik-adik suka nggak? Jamaah tolong jawab, pelit suka nggak? Jangankan kita, orang yang pelit nggak suka sama yang pelit, bener. Nah kalau orang yang pelit nggak suka sama yang pelit, apalagi kita ya. Ya Allah, apalagi orang pelit. Kata baginda Nabi, gharibun minan nar wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang pelit dekat sama neraka, jauh sama manusia, jauh sama surga. Siapapun orangnya yang pada malam hari ini yakin, insya Allah Allah ganti kadar pahalanya makin tambah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi yang kaya, kalau toh pun kalian sombong dengan kekayaanmu, kau pejabat lupa dengan rakyatmu, apapun nanti akan dipertanyakan, dari mana kau dapatkan itu hartamu, lalu kau kemanakan itu hartamu. Yang kaya jangan pernah bangga kalau dijadikan tameng kesombongan, tapi tidak pernah berbagi antar sesama. Yang miskin jangan pernah sedih, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah pesimis. Yakin dan optimislah, pasti Allah punya rencana yang terbaik bagi kita semuanya. Apa syairnya? Ya Allah, tabarakallah. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesalkan diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena, derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya Paul duit lu. Matre buat bocah ya, duit mulu. Udah dibagi yang panitia barusan ya, malah duit mulu. Ya Allah ya Rabb, demikian yang Al-Fakir sampaikan sedikit karena mohon maaf harus segera berangkat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar hakikatnya Allah yang memiliki kebenaran. Saya bersyukur meskipun 2 hari kecandak sama RT. Harusnya mohon maaf ini jadwal udah malam minggu, besok sudah dibunderin, dilingkarin. Sampai malam Senin besok saya jadwal sampai ke Gunung Putri, keliling hampir tiap hari. Nah besok insya Allah saya ngisi malam ke-7 sampai 40 dan 100 hari orang meninggal. Insya Allah berkah ya Pak, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi 3 undangan minggu ini saya terima. Tapi izin Ustaz Tasrif, ada 3 undangan yang saya tolak nih Haji. Ada 3 undangan yang sampai saat ini saya tolak. Mohon izin ya. 1 undangan ceramah di daerah Palu. Jauh banget. Udah jauh di Palu deh. Tahu di Palu. Ya baik. Nah iya gue belum ceramah di Gedik duluan. Ogah saya. 2 ceramah yang saya tolak di Balikpapan Bu. Bagaimana gue ceramah lo ninjak-ninjak di bawah papan, yang dengerin kagak ada. Terakhir yang paling parah Bu, taruhannya ceramah nyawa di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ada lubang buaya ya Bu. Saya mau ceramah disitu nggak jadi, saya bilang ente aja deh gue mau ogah. Mengapa? Gue belum ceramah, pala udah hilang. Ya Allah ya Rabb, ogah. Terakhir insya Allah deh, doain saya. Doain kalau jadi nanti akhir Agustus ini saya berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam rangka safari dakwah di komunitas dai. Saya selain Imani sama beliau di IDMI, ada di Imani, ada dai Canda, dan saya salah satu pengurus MWC NU Nahdlatul Ulama Jati Asih Kota Bekasi. Insya Allah doain biar saya panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya buat bekal ibadah kepada Allah. Insya Allah Agustus saya bakal berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam rangka safari dakwah ke negeri jiran Malaysia. Ada mantan Perdana Menteri Muhammad punya cucu Bu, punya cucu 2 nanti mau dihitan. Doain biar jadi ya Bu. Bu doain biar jadi ceramahnya. Malaysia kan enak Ustaz ya, pulang dari sana saya bisa beli rumah, beli mobil, amin. Itu juga kalau jadi, tapi insya Allah pasti jadi. Ceramahnya tausiahnya dalam rangka nyunatin Bu, dalam rangka nyunatin siapa Ustaz? Dalam rangka safari dakwah tausiah nyunatin Upin dan Ipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.